Ada anime yang terasa seperti hiburan. Ada juga anime yang diam-diam menempel di pikiran bahkan setelah layar dimatikan. Rekomendasi kali ini bukan tentang siapa yang paling kuat, siapa yang paling jago bertarung, atau siapa yang punya kekuatan paling gila. Ini tentang manusia, tentang pilihan, konsekuensi, dan jalan hidup yang diambil saat dunia di sekeliling mereka berubah. Dari kehidupan damai yang terus diganggu masa lalu berdarah, hingga peradaban yang harus dibangun ulang dengan ilmu pengetahuan. Dari kekuatan yang tumbuh terlalu cepat dan mulai mengasingkan pemiliknya, sampai keajaiban yang lahir bukan dari takdir, melainkan dari rasa ingin tahu. Setiap anime di daftar ini punya caranya sendiri untuk menarikmu masuk. Ada yang menghantam lewat aksi brutal dan atmosfer gelap, ada yang pelan tapi konsisten membangun rasa kagum, dan ada juga yang justru terasa hangat karena prosesnya begitu manusiawi. Jika kamu lelah dengan anime yang hanya mengandalkan formula, inilah saatnya memberi ruang pada cerita yang berani berjalan dengan caranya sendiri. Duduk sebentar, dengarkan, dan biarkan salah satu dari anime ini menemukan jalannya ke watchlistmu. Oke, sudah cukup kita berbasa-basinya. Langsung saja kita mulai ke anime pertama. Cekidot. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup tenang itu justru terasa lebih menegangkan daripada medan perang? Itulah perasaan yang langsung terasa saat menonton Sakamoto Days Season 1. Di permukaan, anime ini terlihat seperti komedi aksi ringan tentang mantan pembunuh bayaran yang memilih hidup damai sebagai pemilik minimarket. Tapi, semakin jauh ceritanya berjalan, semakin jelas bahwa anime ini menyimpan lebih dari sekedar tawa dan pertarungan seru. Taro Sakamoto bukan protagonis shounen pada umumnya. Ia sudah pensiun, bertubuh gemuk, jarang bicara, dan hidupnya kini diisi rutinitas sederhana bersama keluarga. Tapi, di balik wajah tenangnya, tersimpan legenda mematikan yang masih ditakuti dunia kriminal. Dengan cerdasnya anime ini mempertemukan dua dunia, kehidupan keluarga yang hangat dengan masa lalu yang penuh darah. Yang membuat Sakamoto Days begitu menarik adalah keseimbangan nadanya. Aksi disajikan cepat, brutal, dan kreatif, tapi selalu dibungkus dengan komedi yang segar dan timing yang tepat. Setiap pertarungan bukan sekedar adu kekuatan, melainkan pertunjukan strategi, improvisasi, dan kepribadian karakter. Dunia yang dibangun terasa hidup, dipenuhi oleh pembunuh dengan gaya unik dan motivasi yang beragam, membuat konflik terasa dinamis dan tidak hitam putih. Anime ini cukup unggul dalam membangun emosi. Di balik humor dan kekacauan, ada pesan kuat tentang perubahan, penebusan, dan arti keluarga. Sakamoto tidak lagi bertarung untuk membuktikan dirinya, melainkan untuk melindungi hidup yang telah ia pilih. Justru disitulah ketegangannya terasa paling kuat. Kalau kamu mencari anime yang seru, lucu, penuh aksi, tapi tetap punya hati dan makna, Sakamoto Days adalah tontonan yang sulit diabaikan. Sekali masuk ke dunianya, bersiaplah karena keluar dari cerita ini tidak semudah yang kamu kira. Selanjutnya, kita masuk ke dalam dunia fiksi ilmiah yang paling menarik di era saat ini. Setelah peradaban manusia membeku selama ribuan tahun, Senku Ishigami tetap berdiri sebagai simbol rasionalitas dan harapan. Namun, Dr. Stone Science Future Part 1 menunjukkan bahwa membangun dunia baru bukan sekadar soal menemukan teknologi, melainkan tentang arah masa depan itu sendiri. Konflik kini terasa lebih besar dan lebih serius. Ilmu pengetahuan tidak lagi hanya alat untuk bertahan hidup, tapi menjadi senjata ideologi yang diperebutkan. Yang membuat cerita dari Dr. Stone kali ini menarik adalah cara anime ini menyajikan sains sebagai drama. Setiap penemuan kecil dibangun dengan ketegangan yang nyata, seolah keberhasilan atau kegagalan satu eksperimen bisa menentukan nasib banyak orang. Penjelasan ilmiah tetap disampaikan dengan gaya ringan dan mudah dicerna, namun tidak kehilangan bobot intelektualnya. Penonton diajak ikut berpikir, bukan sekadar menonton hasil akhirnya. Dari sisi karakter, Senku tetap jenius dan percaya diri, tapi kini lebih sering dihadapkan pada dilema moral dan tanggung jawab besar. Karakter pendukung juga mendapat porsi yang lebih emosional.
memperlihatkan bahwa kebangkitan peradaban bukan kerja satu orang, melainkan hasil kepercayaan dan kerjasama. Hubungan antar karakter terasa lebih dewasa, lebih hangat, dan lebih bermakna. Secara visual, Science Future Part 1 tampil konsisten dan rapi, mendukung nuansa petualangan dan penemuan. Sama seperti sebelumnya, Dr. Stone selalu memiliki momen epik. Ada juga bagian sunyi yang memberi ruang bagi penonton untuk berenung. Jika kamu menyukai anime yang tidak hanya menghibur tetapi juga memantik rasa ingin tahu dan semangat manusia untuk bangkit dari nol, Dr. Stone Science Future Part 1 adalah bukti bahwa ilmu pengetahuan bisa menjadi kisah paling heroik yang pernah diceritakan. Ada satu momen dalam Oredake Level Up Naken Season 2 Arise from the Shadow ketika kamu sadar bahwa ini bukan lagi cerita tentang seseorang yang menjadi kuat. Ini adalah cerita tentang seseorang yang mulai kehilangan jarak antara dirinya dan kegelapan yang ia kendalikan. Sejak episode awal, atmosfer anime ini langsung terasa lebih berat, lebih sunyi, lebih dingin, dan jauh lebih mengancam. Shin Jin-woo kini berdiri di titik yang bahkan hunter terkuat pun hanya bisa memandang dari kejauhan. Namun, kekuatan itu tidak datang dengan rasa aman. Justru sebaliknya, dunia di sekitarnya mulai berubah sikap. Pekaguman bercampur ketakutan. Dan Jin-woo perlahan menyadari bahwa bayangan yang ia perintah bukan satu-satunya hal yang menjauhkan dirinya dari manusia lain. Season kedua ini cerdas dalam menaikkan skala tanpa kehilangan fokus karakter. Pertarungan menjadi lebih intens dan brutal, tapi selalu dibingkai sebagai konsekuensi, bukan sekedar tontonan. Setiap kali Jin-woo memanggil pasukan bayangan, ada sensasi dominasi yang dingin, keren, tapi juga sedikit mengerikan. Visual dan animasi bekerja sangat baik untuk menegaskan perubahan ini, menghadirkan aksi yang memuaskan sekaligus menekan secara emosional. Yang membuat Arise from the Shadow terasa berbeda adalah kesunyian di antara ledakan aksinya. Banyak adegan dibiarkan berbicara lewat ekspresi, tatapan, dan jarak. Jin-woo semakin jarang menjelaskan dirinya, dan justru disitulah konflik batinnya terasa paling kuat. Ia masih punya tujuan yang sama, melindungi orang-orang yang ia cintai. Season ini bukan tentang heroisme yang terang, melainkan tentang kekuatan yang tumbuh di tempat gelap. Dan solo leveling tidak mencoba memutihkan itu. Jika season 1 membuatmu terpekona, season 2 akan membuatmu terdiam dan terus menonton bahkan ketika ceritanya mulai terasa dingin dan tak ramah. Anime keempat adalah Magic Maker, Isekai Mahou no Tsukurikata. Bayangkan terlahir kembali di dunia lain, bukan sebagai pahlawan, bukan pula sebagai sosok terpilih, melainkan sebagai anak biasa di dunia yang belum mengenal sihir. Dari premis itulah, Magic Maker, Isekai Mahou no Tsukurikata membangun kisahnya. Dan justru disitulah letak keunikannya. Anime ini tidak bertanya seberapa kuat tokohnya, melainkan bagaimana sesuatu yang disebut sihir bisa lahir dari ketiadaan. Tokoh utamanya tidak langsung diberkahi kekuatan luar biasa. Ia datang dengan satu hal sederhana, rasa ingin tahu dan cara berpikir yang berbeda. Dunia yang ia huni masih mengandalkan logika kasar dan keterbatasan teknologi, sehingga setiap percobaan kecil terasa seperti langkah besar. Proses menciptakan sihir digambarkan layaknya eksperimen, penuh kegagalan, kebingungan, dan momen pencerahan yang pelan tapi memuaskan. Anime ini memberi ruang pada proses, bukan hanya hasil. Yang membuat Magic Maker terasa segar di tengah lautan anime isekai adalah pendekatannya dalam menemukan sihir. Dalam dunia ini, sihir tidak muncul sebagai anugerah instan, melainkan sebagai sesuatu yang harus dipahami, diuji, dan disempurnakan. Penonton diajak ikut berpikir, menebak, dan ikut merasakan kepuasan saat satu teori akhirnya berhasil. Ritme ceritanya cenderung dibangun secara perlahan, namun justru disitulah daya tariknya. Ada rasa hangat dan keingintahuan yang konsisten. Dari sisi dunia dan karakter, anime ini memiliki kesederhanaan yang jujur. Hubungan antar tokoh terasa natural, tidak berlebihan, dan mendukung perjalanan sang protagonis sebagai pencipta, bukan penakluk.
Konflik hadir lebih sebagai tantangan intelektual dan sosial, bukan ancaman kehancuran dunia. Ini adalah kisah tentang membangun fondasi, bukan menguasai segalanya. Magic Maker Isekai Maho no Tsukurikata mungkin tidak menawarkan ledakan aksi atau visual spektakuler di setiap episodenya. Namun, ia menawarkan sesuatu yang lebih jarang, kepuasan melihat ide lahir, gagal, lalu berhasil. Jika kamu menyukai anime yang tenang, kreatif, dan fokus pada proses penciptaan, anime ini adalah pengingat bahwa keajaiban terbesar seringkali dimulai dari rasa ingin tahu yang paling sederhana. Selanjutnya, Botsuraku Yotei no Kizoku Dakedo, Hima datta kara Maho o Kiwamete Mita, membuka ceritanya dengan ironi yang menarik. Status tinggi tanpa harapan, kemewahan tanpa arah, dan waktu ruang yang justru menjadi titik awal perubahan. Anime ini tidak menawarkan kisah balas dendam besar atau perebutan tahta, melainkan perjalanan sunyi seseorang yang memilih memperbaiki nasibnya lewat satu hal, ketekunan. Tokoh utamanya tahu bahwa kejatuhan keluarganya hanya soal waktu. Alih-alih melawan sistem atau mengubah takdir secara frontal, ia mengambil jalan yang lebih sederhana dan personal, mendalami sihir. Namun di sini, sihir bukan sekadar alat untuk menjadi kuat. Ia menjadi ruang pelarian, sekaligus bentuk perlawanan paling tenang terhadap nasib yang telah ditentukan. Setiap latihan terasa seperti upaya kecil untuk berkata, "Aku belum selesai." Keunikan anime ini terletak pada nuansa slice of life yang dibalut fantasi. Progres kekuatan tidak terjadi secara instan. Tidak ada lonjakan kekuatan dramatis tanpa alasan. Yang ada adalah proses panjang, eksperimen, kegagalan, dan rasa bosan yang justru membentuk konsistensi karakter utama. Ia tidak digerakkan oleh ambisi besar, melainkan oleh waktu luang yang kosong. Dan dari kekosongan itulah muncul ketekunan yang luar biasa. Dunia yang dibangun terasa tenang, bahkan cenderung santai. Konflik tidak selalu hadir sebagai ancaman fisik, melainkan sebagai tekanan sosial dan masa depan yang tak pasti. Interaksi antar karakter berjalan ringan, seringkali hangat, memberi ruang bagi penonton untuk bernapas dan menikmati perjalanan tanpa rasa tergesa. Anime ini seolah berkata bahwa perubahan tidak selalu datang lewat ledakan, tapi lewat rutinitas yang dilakukan terus-menerus. Jika kamu menyukai anime fantasi yang tidak berisik, tidak terburu-buru, dan lebih menekankan proses daripada hasil, anime ini menawarkan pengalaman yang berbeda. Sebuah kisah tentang seseorang yang menghadapi masa depan gelap dengan cara paling tenang, terus belajar satu hari pada satu waktu. Bagaimana jika kemampuan terkuatmu di dunia lain bukan pedang legendaris atau sihir kuno, melainkan pengalaman sebagai karyawan kantoran? Salariman ga Isekai ni Itara Shiten no Ninatta Hanashi mengambil premis isekai yang terasa akrab, lalu membelokkannya ke arah yang tak terduga, menjadikan dunia fantasi sebagai ruang kerja dan rapat sebagai medan pertempuran sesungguhnya. Tokoh utamanya bukan pahlawan muda penuh ambisi, melainkan seorang budak perusahaan yang terbiasa hidup di bawah target, tenggat waktu, dan tekanan atasan. Saat ia terlempar ke dunia lain dan justru diangkat menjadi salah satu Shiten no Raja Iblis, yang ia bawa bukan kekuatan destruktif, melainkan pola pikir manajemen, negosiasi, dan efisiensi. Disinilah keunikan anime ini bersinar. Konflik seringkali diselesaikan lewat strategi organisasi, pembagian tugas, dan pengambilan keputusan yang rasional, bukan adu kekuatan. Nuansa komedi menjadi tulang punggung cerita, tapi tidak terasa kosong. Banyak situasi terasa lucu karena terlalu dekat dengan realita dunia kerja. Monster diperlakukan seperti karyawan, masalah logistik jadi isu besar, dan perang kadang terasa seperti proyek besar yang butuh koordinasi lintas divisi. Anime ini dengan cerdas menyindir budaya kerja, baik di dunia modern maupun dunia fantasi, tanpa kehilangan sentuhan hangatnya. Yang menarik, karakter utama tidak digambarkan sebagai sosok jenius tak tersentuh. Ia sering ragu, lelah, dan mempertanyakan perannya. Namun justru pengalaman itulah yang membuatnya relevan.
Interaksinya dengan para jenderal lainnya dan pasukan iblis menghadirkan dinamika yang unik, campuran antara hierarki kerja dan kepercayaan personal. Dunia isekai yang biasanya dipenuhi heroisme kini terasa seperti kantor besar dengan masalah yang tak ada habisnya. Salariman ga isekai ni Itara Shitten no ni natta hanashi adalah isekai yang terasa berbeda karena membumi, sebuah pengingat bahwa di dunia manapun, kemampuan bertahan hidup seringkali bukan soal kekuatan terbesar, melainkan cara bekerja sama, membaca situasi, dan tetap waras di tengah tekanan. Anime ketujuh dalam daftar kali ini masuk kepada Hazure Skill Kinomi Master. Langsung memperkenalkan dunia dengan aturan yang kejam dan sederhana. Satu buah, satu skill. Dan melanggar berarti mati. Namun, dari aturan itulah anime ini menemukan celah paling menariknya. Seorang tokoh yang justru melanggar hukum dunia dan bertahan hidup. Protagonisnya tidak diberkahi kekuatan spektakuler sejak awal. Skill Kinomi Master sendiri dianggap cacat, nyaris tak berguna. Ia bukan petarung unggul, bukan penyihir jenius, dan bukan pahlawan pilihan. Tapi justru disitulah inti ceritanya. Ketika skill yang diremehkan ternyata membuka kemungkinan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Mampu memakan buah skill tanpa adanya batasan, ia tidak hanya melawan sistem, tapi juga logika dunia itu sendiri. Keunikan anime ini terletak pada eksplorasi konsekuensi. Setiap skill baru bukan sekedar peningkatan kekuatan, melainkan resiko dan beban baru. Penonton diajak bertanya, sampai sejauh mana seseorang boleh melampaui aturan dan apa harga yang harus dibayar untuk itu. Progres kekuatan terasa seperti eksperimen berbahaya, menarik, menegangkan, dan penuh ketidakpastian. Hazure Skill Kinomi Master bukan sekedar kisah power up. Ini adalah cerita tentang melampaui batas yang ditetapkan dunia, bukan dengan kekuatan murni, tapi dengan keberanian untuk mencoba hal yang dilarang. Sebuah anime yang mengajak penonton menikmati rasa penasaran yang berbahaya dan bertanya, bagaimana jika aturan itu memang tidak pernah dimaksudkan untuk semua orang? Kemudian kita masuk ke anime isekai dengan sedikit sentuhan dunia harem. Around 40 Otoko no Isekai Tsuhan hadir sebagai isekai yang terasa hangat dan tidak terburu-buru, menawarkan fantasi dari sudut pandang yang jarang disentuh. Kedewasaan, kenyamanan, dan keinginan hidup yang lebih sederhana. Tokoh utamanya bukan petarung, bukan penyihir, dan tidak tertarik menyelamatkan dunia. Ia membawa satu kemampuan yang terdengar sepele namun revolusioner. Akses ke layanan belanja online dari dunia asalnya. Dari situlah ceritanya berkembang. Bukan lewat pertarungan epik, melainkan melalui logistik, kebutuhan sehari-hari, dan bagaimana barang-barang modern mengubah kehidupan di dunia fantasi secara perlahan. Sendok, bumbu, alat rumah tangga, hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh justru menjadi keajaiban baru. Keunikan anime ini terletak pada ritmenya yang santai. Tidak ada tekanan untuk menjadi kuat atau terkenal. Fokus ceritanya adalah membangun kehidupan yang stabil, memasak, berdagang, berinteraksi dengan penduduk lokal, dan menikmati hasil kerja sendiri. Dunia isekai terasa seperti tempat untuk menetap, bukan sekedar arena petualangan. Setiap episode mengalir tenang, memberi ruang bagi penonton untuk ikut merasa nyaman. Karakter utama digambarkan dewasa dan reflektif. Ia tidak reaktif, tidak gegabah, dan jarang terbawa emosi. Keputusan-keputusan kecilnya sering lahir dari pengalaman hidup, bukan keberanian nekat. Jika kamu lelah dengan isekai penuh pertarungan dan konflik besar, anime ini menawarkan alternatif yang menyegarkan. Sebuah kisah tentang memulai hidup baru tanpa perlu menjadi pahlawan. Cukup menjadi diri sendiri dengan sedikit kenyamanan modern di dunia yang asing. Bagaimana jika jalan menuju kekuatan terbesar bukan ditempuh lewat pedang atau sihir penghancur, melainkan melalui proses meracik, menggabungkan, dan menciptakan? Izure Saikyo no Renkin Jutsushi mengajak penonton masuk ke dunia isekai yang menempatkan alkemia bukan sebagai kemampuan sampingan, melainkan inti dari segalanya. Disinilah kekuatan lahir dari meja kerja, bukan medan perang. Tokoh utamanya tidak langsung tampil sebagai sosok luar biasa. Ia datang dengan pengetahuan, rasa ingin tahu, dan ketekunan. Modal yang sering diremehkan di dunia fantasi.
Namun, alkemia yang ia tekuni perlahan mengubah keseimbangan dunia. Setiap ramuan, setiap eksperimen bukan hanya meningkatkan kemampuan pribadi, tapi juga mempengaruhi ekonomi, hubungan sosial, hingga cara orang memandang kekuatan. Anime ini dengan cerdas memperlihatkan bahwa mencipta bisa lebih berdampak daripada menghancurkan. Keunikan utama Izure Saikyo no Renkin Jutsushi terletak pada progresnya. Kekuatan tidak datang instan. Penonton diajak mengikuti proses trial and error, kegagalan, dan penemuan kecil yang akhirnya menumpuk menjadi sesuatu yang besar. Dunia yang disajikan terasa hidup dan fungsional. Alkemia bukan hanya alat bertarung, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Interaksi dengan karakter lain, pedagang, petualang, hingga bangsawan menunjukkan bagaimana satu kemampuan bisa mempengaruhi banyak lapisan masyarakat. Hubungan antar karakter berkembang natural, seringkali lewat kerjasama dan kepercayaan, bukan dominasi. Izure Saikyo no Renkin Jutsushi cocok bagi kamu yang menyukai isekai dengan pendekatan kreatif dan progresif. Ini adalah cerita tentang menjadi yang terkuat bukan dengan menghancurkan dunia, tapi dengan membangun sesuatu yang membuat dunia berubah. Anime terakhir dari list ini adalah Fugushoku Kanteishi ga Jitsuwa Saikyo Datta. Di dunia fantasi, ada satu peran yang sering dipandang sebelah mata, penilai. Fugushoku Kanteishi ga Jitsuwa Saikyo Datta memulai ceritanya tepat dari posisi terendah. Sebuah profesi yang dianggap tidak berguna karena tidak menghasilkan kekuatan ofensif maupun defensif. Namun, anime ini dengan cerdas membalik persepsi tersebut, menjadikan kemampuan menilai sebagai senjata paling berbahaya yang bisa dimiliki seseorang. Tokoh utamanya hidup di bayang-bayang para petarung dan penyihir. Ia tidak berada di garis depan, tidak dilulukan, dan seringkali diremehkan, tapi justru melalui sudut pandang itulah cerita berkembang. Dari sisi narasi, Fugushoku Kanteishi menghadirkan perjalanan emosional yang cukup personal. Tokoh utama tidak langsung percaya diri. Ia tumbuh perlahan, belajar menerima kemampuannya, dan memahami tanggung jawab di baliknya. Hubungannya dengan karakter lain berkembang melalui kepercayaan, bukan ketakutan. Ada kepuasan tersendiri melihat seseorang bangkit bukan dengan mengalahkan orang lain, tetapi dengan akhirnya dihargai karena apa yang ia bisa lakukan. Fugushoku Kanteishi ga Jitsuwa Saikyo Datta adalah isekai yang mengingatkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat. Kadang yang paling berbahaya bukanlah mereka yang menyerang, melainkan mereka yang tahu segalanya. Sebuah cerita tentang memahami dunia dan menemukan nilai diri dari sudut yang paling diremehkan. Untuk mengisi waktu luang, Akuyaku Reijo Tensei Oji-san menjadi honorable mention yang pas bagi penonton yang ingin menikmati anime tanpa beban. Anime ini mengusung premis seorang pria paruh baya berinkarnasi ke dunia game otome, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai karakter penjahat perempuan yang biasanya berakhir tragis. Sejak awal, ceritanya sadar bahwa kekuatan utamanya terletak pada komedi dan kontras sudut pandang. Alih-alih panik atau berusaha mengubah takdir dengan cara dramatis, sang Oji-san menghadapi konflik dunia barunya dengan logika orang dewasa. Drama cinta remaja, kecemburuan, hingga intrik khas dunia bangsawan justru runtuh karena disikapi terlalu rasional dan santai. Inilah yang membuat banyak momen klise berubah menjadi adegan komedi yang hangat dan menggelitik. Dengan ritme ringan dan humor yang konsisten, anime ini tidak memaksa penonton berpikir jauh. Akuyaku Reijo Tensei Oji-san cocok sebagai tontonan pelepas penat. Cukup untuk tertawa kecil melihat dunia fantasi kacau oleh kebijaksanaan hidup seorang om-om yang terlalu dewasa untuk drama remaja. Kalau dari semua anime yang dibahas tadi, ada satu saja yang berhasil bikin kamu penasaran, berarti ceritanya memang pantas untuk diperhatikan. Dan percayalah, itu baru permulaan. Di kamar nonton, kita tidak sekadar membahas anime yang sedang ramai, tapi mengupas cerita, emosi, dan alasan kenapa sebuah anime bisa meninggalkan kesan mendalam bagi penontonnya.
Kalau kamu suka rekomendasi yang jujur, pembahasan yang tenang tapi berbobot, dan sudut pandang yang gak asal ikut tren, pastikan kamu kembali lagi ke channel Kamar Nonton. Masih banyak anime menarik, cerita tersembunyi, dan diskusi seru yang siap menemani waktu nonton kamu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Kamar Nonton.